I was a senior in high school, and the circuit overseer, which is a traveling minister, advised me that it's best for you to quit school and go into full-time pioneer work because the world is going to end in 1975. And we felt so strongly about the imminent approach of 1975 and that this whole system was coming to an end that we sold our home in Lower Michigan, moved north, built a Kingdom Hall, and there we intended to live out those few remaining years, having saved just enough money to go a few years beyond 1975. And so it was a great disappointment and distress when this event that the Watchtower had prophesied did not materialize. I wanted to get married, I wanted to have children, but because the end was so close, when Fred and I got married, we decided that we would postpone having children. So I believe we sacrificed a lot within the organization. Well, when the end of the world didn't come in 1975, and that prophecy of the Watchtower failed, para pemimpin saksi-saksi Yehua yang disebut sebagai badan pimpinan dikenal sebagai nabi-nabi palsu, karena sudah beberapa kali menubuatkan hari kiamat. Perhatikan pengakuan yang disampaikan oleh majalah Sadarlah edisi tahun 1993 berikut ini. Saksi-saksi Yehua, karena sangat merindukan kedatangan Kristus yang kedua, telah menunjuk kepada suatu tanggal yang ternyata tidak benar. Karena hal ini, beberapa orang telah menyebut mereka sebagai nabi-nabi palsu. Sekarang kita perhatikan juga pengakuan majalah Menara Pengawal edisi tahun 2013 yang mengatakan, apakah saksi-saksi Yehua pernah salah memprediksi akhir dunia? Saksi-saksi Yehua pernah salah memprediksi kapan akhir itu datang. Seperti murid-murid Yesus abad pertama, kadang-kadang kami mengharapkan sebuah nubuat digenapi lebih cepat daripada jadwal Allah. Dari bukti-bukti pengakuan majalah terbitan Lembaga Menara Pengawal telah membuktikan bahwa para pemimpin saksi-saksi Yehua pernah bernubuat tanggal waktu hari kiamat. Dan menurut Rasul Paulus, para pemimpin saksi-saksi Yehua adalah para penyesat karena telah menyesatkan jutaan anggotanya. Mari kita dengar keterangan dari salah satu badan pimpinan berikut ini. Sejak dulu, banyak orang berupaya memperkirakan kapan Yesus akan datang. Perkiraan yang dibuat orang-orang itu membuat banyak orang penasaran dan percaya. Tapi semua perkiraan itu pada akhirnya terbukti keliru. Bahkan di abad pertama, ada juga orang Kristen yang keliru tentang kapan Yesus akan datang. Misalnya orang-orang di Tesalonika. Paulus sampai harus mengingatkan mereka supaya mereka mempunyai cara berpikir yang benar. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2. Tapi saudara-saudara, tentang kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dan kapan kita akan dikumpulkan kepadanya, kami mohon agar kalian tidak cepat bingung atau gelisah. Kalau ada berita bahwa hari Yehua sudah datang, walaupun berita itu sepertinya dari Allah, atau kalian dengar dari seseorang, atau kalian baca di surat yang kelihatannya dari kami. Dan ayat 3 mengatakan, jangan disesatkan oleh siapapun. Nah, jika ada seorang saksi Yehua yang menyaksikan video ini, apakah saksi Yehua bertobat dan meninggalkan organisasi ini karena sudah sangat jelas bahwa pemimpin organisasi ini telah menyesatkan mereka? Sayangnya, tidak. Mengapa tidak? Saksi-saksi Yehua tidak bertobat karena apa yang diyakini dan dipercayai oleh saksi-saksi Yehua bukanlah apa yang Alkitab katakan, melainkan apapun juga yang dikatakan badan pimpinan mereka. Silahkan saksikan video nomor 86 yang linknya ada di kolom deskripsi. Oleh karena itu, jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan channel ini, tolong bagikan pengetahuan yang Anda peroleh dari channel ini kepada sanak famili dan saudara Kristen lainnya di gereja Anda,
agar saudara-saudari seiman kita tidak disesatkan oleh ajaran saksi-saksi Yehova. Namun demikian, bukanlah saksi-saksi Yehova jika tidak melakukan rasionalisasi pembenaran diri, yang dibuat seolah-olah berdasarkan Alkitab. Padahal jika kita cermati dengan seksama, rasionalisasi pembenaran diri itu tidaklah berdasarkan Alkitab. Sebagai contohnya, mari kita lihat kembali majalah Menara Pengawal edisi tahun 2013 yang mengatakan, saksi-saksi Yehova pernah salah memprediksi kapan akhir itu datang. Seperti murid-murid Yesus abad pertama, kadang-kadang kami mengharapkan sebuah nubuat digenapi lebih cepat daripada jadwal Allah. Lukas pasal 19 ayat 11. Kisah pasal 1 ayat 6, dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dan 2. Sekarang kita perhatikan kalimat, seperti murid-murid Yesus abad pertama, kadang-kadang kami mengharapkan sebuah nubuat digenapi lebih cepat daripada jadwal Allah. Dan dengan disertai ayat-ayat Alkitab seperti Lukas, Kisah dan 2 Tesalonika. Nah, apa maksudnya ayat-ayat tersebut? Ayat-ayat tersebut untuk membuktikan bahwa dulu para murid Tuhan Yesus pernah salah berharap atau mengira. Oleh karena para murid Yesus bisa salah mengira atau berharap, maka saksi-saksi Yehova juga wajar jika salah mengira waktu kedatangan Tuhan Yesus. Namun demikian, bisakah ayat-ayat tersebut digunakan untuk rasionalisasi pembenaran diri? Mari kita periksa satu persatu ayat-ayat tersebut. Ayat yang pertama yaitu Lukas pasal 19 ayat 11, yang mengatakan, Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Perhatikan kalimat, mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Mereka di sini adalah para murid yang salah menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Jadi menurut saksi-saksi Yehova, di ayat ini para murid Yesus jelas telah salah menyangka kerajaan Allah akan segera datang. Demikian juga badan pimpinan telah salah menyangka, persis seperti para murid Yesus yang salah menyangka. Nah, bisakah Lukas dijadikan sebuah pembenaran diri? Tentunya tidak. Karena para murid hanya menyangka. Ingat, para murid hanya menyangka. Setiap orang boleh menyangka. Para murid tidak menetapkan kapan waktunya kedatangan kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya, pemimpin saksi-saksi Yehova tidak menyangka, melainkan menetapkan tanggal waktunya kedatangan kerajaan Allah. Jadi jelas berbeda secara konteks. Sekarang kita lihat ayat berikutnya yaitu Kisah pasal 1 ayat 6, yang mengatakan, Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, bisakah Kisah Rasul 1 ayat 6 dijadikan rasionalisasi pembenaran diri oleh badan pimpinan? Tentunya tidak. Demikian juga di Kisah Rasul. Para murid hanya menanyakan kapan waktunya. Semua orang boleh bertanya. Tetapi sebaliknya, pemimpin saksi Yehova tidak bertanya, melainkan terlalu lancang menetapkan tanggal waktunya pemulihan kerajaan itu. Bahkan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus memperingatkan para murid dengan berkata, Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sangat disayangkan, pemimpin saksi-saksi Yehova mengabaikan peringatan Tuhan Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sangat disayangkan, pemimpin saksi-saksi Yehova mengabaikan peringatan Yesus tersebut. Sekarang, mari bahas ayat rasionalisasi terakhir yaitu 2 Tesalonika pasal 2 yang dijadikan oleh badan pimpinan sebagai sebuah rasionalisasi pembenaran diri. Bisakah 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dijadikan sebagai alat pembenaran diri? Untuk memperoleh jawabannya, sekali lagi, kita dengar penjelasan Mr. Gerrit Lush, salah seorang badan pimpinan mengenai 2 Tesalonika pasal 2 berikut ini.
Ada juga orang Kristen yang keliru tentang kapan Yesus akan datang. Misalnya orang-orang di Tesalonika. Paulus sampai harus mengingatkan mereka supaya mereka mempunyai cara berpikir yang benar. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2. Tapi saudara-saudara, tentang kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dan kapan kita akan dikumpulkan kepadanya, kami mohon agar kalian tidak cepat bingung atau gelisah. Kalau ada berita bahwa hari Yehuwa sudah datang, walaupun berita itu sepertinya dari Allah, atau kalian dengar dari seseorang, atau kalian baca di surat yang kelihatannya dari kami. Dan ayat 3 mengatakan, jangan disesatkan oleh siapapun. Jangan disesatkan oleh siapapun.